Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di tahun yang baru di 2021. Begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan atas pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan kehidupan kita, hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Yang dulu tak Ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari dari awal kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari dengan sungguh katakan terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali katakan, ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari puji sembah Dia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari mengucap syukur atas kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Kau Allah yang luar biasa. Nyanyian Pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari katakan, nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu. Mari agungkan Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang kami agungkan, yang kami muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Bahkan dimanapun Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, lewat tayangan live yang ada pada saat pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh sangat bersyukur kami masih boleh beribadah Tuhan kepada-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus
hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dari mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami berdoa di dalam nama satu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan menghampiri firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, tanah hati kita yang baik, untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Nya yang menguatkan kita untuk kita menjalani tahun ini, hari lepas hari. Sungguh indah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan persiapkan hati kita untuk kita sebentar akan menerima perjamuan, supaya kita dikuduskan, supaya kita boleh merasakan kuasa darah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari dari awal kembali kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teduhkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan di awal tahun 2021. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami ada hari ini, semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami semua supaya lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya menjadi saluran berkat buat setiap jemaat yang mendengarkan pagi hari ini. Berkati dimanapun para jemaat-Mu berada, biarlah berkat-Mu atas kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru. Masih dalam suasana tahun baru hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Minggu yang pertama di mana kita beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur tentu untuk kasih setia Tuhan, kita bisa ada hari ini, bisa beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita akan bersama-sama membaca dari Yesaya pasal ke-43, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab silakan membacanya bersama dengan saya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan,
Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih dalam suasana tahun baru. Hari ini di malam tahun baru kemarin ada begitu banyak kembang api yang dipasang. Di sekitar rumah saya begitu ramai dengan kembang api, sekalipun di masa pandemi. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya ketika kembang api ini dipasang, ada latar belakang daripada mengapa setiap tahun baru orang-orang menyalakan kembang api. Bapak Ibu, kalau di Tiongkok, tradisi di Tiongkok menyalakan kembang api ada punya tujuan, ya. Jadi bukan sekedar celebrate New Year, celebrate tahun baru, tetapi ada tujuan tertentu. Di Tiongkok mengapa diciptakan kembang api? Tujuannya adalah ketika kembang api itu dipasang, maka semua iblis-iblis, setan-setan lari dan takut karena kembang api itu. Sehingga mereka bisa memasuki tahun baru dengan aman. Bapak Ibu, lain di Tiongkok, lain juga tradisi di Babel. Di Babel, setiap kali tahun baru, mereka mengucapkan sumpah-sumpah untuk menenangkan para dewa, supaya para dewa ini tidak berulah. Ya, mereka mengucapkan sumpah-sumpah, dan bukan saja mereka mengucapkan sumpah-sumpah orang Babel ini, mereka juga berperang, ya, menaklukkan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tradisi-tradisi seperti itu biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan tentunya. Ya, apakah hari ini kita tidak boleh memasang kembang api karena itu merupakan tradisi orang kafir? Tentu saja boleh, dengan tujuan yang bukan untuk mengusir setan-setan. Ketika kita merayakan tahun baru, kita memasang kembang api bukan untuk mengusir setan-setan, ya. Hanya sekedar ya senang-senang, itu tentu boleh dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan menjelang memasuki tahun yang baru? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memasuki tahun yang baru, setiap kali Bapak Ibu menutup tahun, kemudian mengawali tahun yang baru, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Apakah kita juga mengusir setan-setan atau melakukan hal-hal lain, ritual-ritual tradisi nenek moyang? Sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita semua kemarin tanggal 31 merayakan ibadah tutup tahun, walaupun hanya lewat online. Kita bisa bertemu, kita bisa bersaksi satu dengan yang lain, dan saya sangat diberkati dengan setiap kesaksian Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Ada satu yang sangat berkesan, kesaksian Bapak Ibu yang berkesan di hati saya. Ketika seorang ibu mengatakan, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Memang tahun ini tahun yang luar biasa. Tetapi dikatakan bahwa dia punya Tuhan yang lebih luar biasa. Puji Tuhan. Jadi tahun yang luar biasa, tahun di mana pandemi, tahun kesukaran, tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Tuhan yang lebih luar biasa dari segala perkara yang luar biasa yang harus kita hadapi sepanjang tahun 2020. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, ketika kita menutup tahun yang lama, memasuki hari di tahun yang baru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mau belajar lewat Yesaya 43 ini adalah pegang janji Tuhan, ya. Jadi ketika memasuki tahun baru, bukan kita menutupnya dengan tradisi-tradisi,
tapi kita menutupnya, membukanya dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan kemudian pegang janji Tuhan. Mengapa harus pegang janji Tuhan? Bapak Ibu, manusia kalau berjanji, anak-anak muda suka bilang, ya gua di PHP-in. Ya, pemberi harapan palsu, kata anak-anak muda. Tapi saya mau beritahu hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah PHP-in kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, dan terus akan digenapi dan dilakukan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan yang percaya dan memegang janjinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tadi membaca Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan ketika peristiwa ini, ketika bangsa Babel berperang menaklukkan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Israel, maka firman Tuhan berkata kepada mereka, tetapi sekarang Tuhan berkata kepada mereka, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ya, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, Tuhan bilang kepada kita semua orang-orang percaya sebagai Israel rohani. Tuhan bilang, aku yang menciptakan engkau. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, berarti dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita umat pilihannya, kepada kita ciptaannya. Firman Tuhan berkata, hai Israel, yaitu orang-orang percaya. Apa pesannya? Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Pesannya kepada kita, kepada setiap orang percaya memasuki tahun 2021 adalah jangan takut. Kita sudah mendengarnya berulang-ulang. Beberapa minggu ini Tuhan berkata jangan takut. Mengapa Alkitab terus menuliskan jangan takut, jangan takut, jangan takut? Perkataan yang diulang-ulang, saya sering bilang bahwa perkataan itu penting. Kalau Alkitab sering mengatakan jangan takut, berarti setiap kita semua, tidak terkecuali anak-anak Tuhan, sering dilanda perasaan takut. Hari ini kita diingatkan kembali, di hari yang ketiga di mana kita memasuki tahun 2021. Tuhan berkata kepada kita jemaat Tuhan, Tuhan berkata kepada kita milik kepunyaannya. Tuhan berkata kepada kita yang sudah membentuk kita, jangan takut. Mengapa jangan takut? Alasannya adalah dikatakan sebab aku telah menebus engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan takut karena apa? Karena Tuhan telah menebus kita. Dia sudah menjadikan kita anaknya. Dia sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kita sah, sudah ditebus oleh Tuhan. Dibeli dengan darah yang mahal. Dijadikan milik kepunyaannya. Sebab itu Tuhan bilang jangan takut. Sebab engkau ciptaanku. Sebab engkau milikku. Aku sudah menebus engkau. Susah-susah jauh-jauh Tuhan Yesus datang dari sorga. Dia datang untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini kita memperingati di mana Yesus mati di atas kayu salib. Kita sebentar makan minum perjamuan kudus, mengingatkan kita mengenai persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana Allah telah menebus kita. Yesaya mengatakan, aku telah menebus engkau, kata Tuhan. Bukan saja dia menebus, ayat yang kemudian berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu berjalan, kemudian ada yang memanggil Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu. Misalnya, ada orang yang memanggil saya Esther, berarti dia mengenal saya. Kalau dia tidak mengenal, dia tidak tahu nama saya.
Alkitab katakan bukan saja Allah telah menebus kita, tapi Dia memanggil kita, Alkitab katakan, dengan nama kita. Dengan kata lain, Alkitab mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Bapa di sorga, mengenal kita semua satu persatu. Juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Di tempat Bapak Ibu beribadah hari ini, Tuhan mengenal dan memanggil engkau dengan namamu masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya kita. Bukan saja Tuhan Yesus datang dari sorga menebus kita, tapi Dia mengenal kita dan memanggil kita dengan namanya masing-masing. Jadi berarti kenal ya, kalau tidak kenal tidak mungkin dipanggil dengan namanya. Bukan saja memanggil dengan namanya, dikatakan ayat yang selanjutnya, kemudian aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Ya, jadi bukan saja Dia menebus, sudah menebus jadi milik kepunyaannya, memanggil dengan namanya. Tuhan menegaskan kembali bahwa kita, engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu kalau punya barang, sesuatu yang berharga ya, pasti dirawat, dijaga dengan baik, dilindungi supaya barang itu tidak rusak. Kalau punya sesuatu yang berharga, pasti kita hargai itu dengan sungguh-sungguh, dirawat dengan sungguh-sungguh, tidak dibuang sembarangan di mana saja. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, Dia memanggil kita dengan namanya. Bukan saja itu, tapi engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan, berarti saudara dijaga, dirawat, dilindungi oleh Tuhan. Sebab itu kata Tuhan, jangan takut. Sebab kita ini milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal kita. Bukan saja Dia mengenal kita, tapi kita tahu bahwa kita milik kepunyaan Tuhan yang dijaga, dirawat, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah pesan penting hari ini untuk kita. Kenapa kita jangan takut? Sebab kita milik kepunyaan Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab kepada kita. Kalau kita tidak berharga, ngapain Tuhan jauh-jauh datang dari sorga? Tapi Dia datang dari sorga untuk menebus saudara dan saya menjadi milik kepunyaannya Tuhan sendiri. Dia memanggil kita dengan namanya. Dia menegaskan bahwa kita ini milik kepunyaan Tuhan. Bukan milik siapa-siapa, kita ini anak Tuhan. Anak raja segala raja yang dipelihara, dan Allah berdaulat, bertanggung jawab atas seluruh hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi hari ini jangan pegang janji siapa-siapa, tapi pegang janji Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah PHP-in kita. PHP itu apa Bapak Ibu? Pemberi harapan palsu. Tuhan itu tidak pernah beri harapan palsu. Tuhan itu beri harapan yang sesungguhnya. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, maka ada pengharapan, ada pertolongan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan. Bagaimana sebagai milik kepunyaan Tuhan, Tuhan melindungi kita. Ya, kita lanjut pada ayat yang berikut. Ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Bagaimana cara Tuhan merawat kita, menjaga kita, melindungi kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Yang pertama Tuhan bilang apa? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sebelum tahun baru, saya melihat ada banjir yang besar terjadi di kota Bandung. Daerah Pasteur, Pagarsi, semuanya banjir. Dan hari ini kita melihat firman Tuhan berkata, apabila engkau melalui air, aku menyertai engkau. Itu air ya. Air berarti
di tengah mungkin becek-becek itu Tuhan menyertai. Yang kedua, bukan saja melewati air, berarti Tuhan bilang kita disertai oleh Tuhan. Anak Tuhan bukan tidak mengalami kesulitan. Anak Tuhan bukan berarti lepas dari kesukaran, tapi melalui air. Anak Tuhan mengalami air, mengalami kesukaran, banjir, tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Yang kedua, atau kata Tuhan, bukan saja melalui air, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bapak Ibu, kalau cuma air barangkali itu tenang. Tapi kalau udah sungai itu deras. Ada air gelombang yang deras seringkali menerjang. Saya melihat ketika peristiwa banjir itu, saya melihat air begitu deras menghanyutkan banyak mobil, motor dan barang-barang lain. Bapak Ibu, janji Tuhan untuk kita, bukan saja kita akan disertai, tapi apabila engkau melalui, apa katanya? Sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, memasuki 2021 ada tantangan, ada kesulitan. Anak Tuhan juga akan mengalami kesulitan. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Melalui air, Tuhan menyertai. Melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bapak Ibu, bukan saja melalui sungai. Yang ketiga, ya, melalui air yang tenang, melalui air yang lebih deras, Tuhan bilang tidak akan dihanyutkan. Jangan takut. Itulah cara Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu, yang ketiga, bukan saja melalui air, melalui sungai, tapi melalui api. Dikatakan, melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Bapak Ibu, anak Tuhan melalui api tidak? Melalui api pencobaan, melalui. Tapi Tuhan bilang engkau tidak akan dihanguskan. Mohon maaf. Jadi hari ini kalau engkau dalam pencobaan berat, barangkali tahun 2020 adalah tahun yang begitu sukar, begitu luar biasa. Ekonomi sukar, dilanda penyakit, harus lewat air, harus lewat sungai, harus lewat api. Tapi hari ini Tuhan meneguhkan kepada kita, kita ini milik kepunyaan Tuhan. Kita ini sah miliknya Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sebab itu Tuhan bilang jangan takut. Apapun yang terjadi yang kau alami hari ini, engkau tidak akan dihanguskan. Bukan saja tidak akan dihanguskan, dikatakan di sana, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, melewati api katanya tidak akan dihanguskan. Melalui yang lebih besar, nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan, betapa luar biasa Allah kita melindungi kita sebagai biji mata Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Bapak Ibu punya mata ya, kalau kecolok cepet-cepet tutup mata. Kita ini biji matanya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, anak Tuhan. Kalau saudara melihat anaknya menderita, pasti saudara juga tidak mau. Hari ini ada janji Tuhan bagi kita. Tuhan bilang melewati air, melewati sungai tidak akan dihanyutkan, melewati api tidak dihanguskan, melewati yang lebih besar lagi, nyala api tidak akan membakar kita. Itu sebabnya Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari ini, pegang janji Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin buat kita. Dia tidak memberi harapan yang palsu, tapi dia harapan yang sesungguhnya. Harapan kita hanya ada di bawah kaki Tuhan. Harapan kita ada dalam tangan Tuhan. Kita ini anak Tuhan yang dipegang oleh Tuhan. Kata Tuhan, aku memegang engkau.
Jangan takut, aku membawa engkau dari kemenangan menuju kemenangan, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menghadapi apapun saya katakan, jangan takut. Alasannya kenapa jangan takut? Ada alasan yang diberikan pada ayat selanjutnya. Ayat 3 mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel, juru selamatmu, juru selamat yang sudah menebus kita. Hari ini kita memperingati, sebentar kita makan minum perjamuan kudus, kita mengingat betapa Tuhan sudah mengorbankan segalanya untuk kita. Nyawanya dikorbankan untuk kita. Dan kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Itu sebabnya lewat perjamuan kudus hari ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara makan minum dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Ketika kita makan minum perjamuan kudus, maka kemenangan menjadi milik kita, kesembuhan menjadi milik kita. Sukacita, kekuatan Tuhan ditambahkan saat kita makan minum perjamuan kudus dengan iman. Kita tidak takut, jangan takut kepada Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel, Allah saudara dan saya, Israel rohani, juru selamat kita semua, yang sudah menebus, sudah menyelamatkan kita. Jadi sebentar Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu makan minum perjamuan kudus, makan minum dengan iman, dengan sungguh di hadapan Tuhan. Yang sakit, firman Tuhan katakan, kalau engkau makan dengan iman, engkau sembuh. Yang lemah akan mendapat kekuatan. Yang dalam kesulitan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Makan minum dengan iman. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video yang dikirim oleh teman saya, bagaimana seorang ibu yang menderita COVID-19. Saat dia sesak nafas, dia putus asa, dia ambil perjamuan kudus, dia makan dengan iman. Saat dia makan dengan iman, maka saat itu juga dia menjadi sembuh. Puji Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Hari ini engkau makan minum perjamuan kudus dengan iman, dipersekutukan dengan Tuhan. Yang sakit saya katakan engkau menjadi sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan. Di rumahmu masing-masing Tuhan hadir. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang melebihi segala perkara. Dia lebih besar dari kesukaran-kesukaran yang saudara hadapi. Dia tidak akan biarkan kita dihanyutkan. Dia tidak akan biarkan kita dihanguskan. Dia tidak akan membiarkan kita terbakar oleh nyala api. Sebab dialah Tuhan Allah kita. Allah yang memiliki kita, yang menebus kita, juru selamat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang keempat dikatakan, mengapa Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan ingin menegaskan kepada kita, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kata firman Tuhan, berharga di mata Tuhan. Bukan saja berharga tapi mulia, kata Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Kita milik kepunyaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, mulia. Bukan saja berharga, mulia. Aku ini, kata Tuhan, mengasihi engkau. Kalau Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara, aku mengasihi engkau, pegang janji Tuhan. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang walaupun. Kasih yang tidak ada bandingnya. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih manusia ada batasnya. Suami istri saling mengasihi tapi ada batasnya. Satu saat kita dipisahkan oleh kematian dan kasih itu berakhir.
Tapi kalau Tuhan bilang aku mengasihi engkau, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Dia Bapa yang kekal, yang selalu akan ada untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan kita semua dikasihi oleh Tuhan sebagai bukti bahwa aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Dan nyawanya sendiri, nyawa Tuhan dikorbankan untuk kita. Hari ini mari kita masuki perjamuan kudus. Di awal 2021 kita mengawalinya dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mengawalinya dengan makan minum perjamuan kudus. Dan janji Tuhan, saat engkau makan minum perjamuan kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Makan minum perjamuan kudus dengan iman. Saya berharap setiap kepala keluarga hari ini dapat melayani semua anggota keluarganya untuk kita benar-benar melakukan perjamuan kudus dengan sikap hormat, dengan satu pengertian, di mana lewat perjamuan kudus yang sebentar kita lakukan, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus yang berkuasa itu. Bapak Ibu, kiranya janji Tuhan yang barusan saja kita baca, baru saja kita renungkan, baru saja kita dengar, itu menjadi pegangan kita memasuki 2021. Kita tidak takut. Sebab apa? Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal kita, mengasihi kita. Dan janji Tuhan, apa janji Tuhan? Saya mau ingatkan, melewati air disertai, melewati sungai tidak akan dihanyutkan, melewati api tidak dihanguskan, bahkan melewati nyala api tidak akan membakar kita. Bapak Ibu, ada banyak tantangan di hadapan kita. Kesulitan mungkin engkau hari ini sedang mengalaminya. Tapi pegang janji Tuhan. Engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanguskan. Sebab ada janji penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati, kita mau sama-sama berdoa dan siapkan hati untuk makan minum perjamuan kudus. Mari kita akan sama-sama persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian. Ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersungguh-sungguh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada kembali dalam hadirat Tuhan. Setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami beroleh kesempatan kembali untuk memperingati akan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa di atas bukit Golgota. Tuhan,
hamba berdoa pada pagi hari ini untuk sebelum kami bersama-sama masuk dalam perjamuan ini, kiranya Engkau Tuhan yang sudah berjanji kepada kami semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan janji-Mu kepada siapapun yang makan dan minum dengan percaya. Ada kuasa daripada Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan yang sakit. Bahkan Tuhan melepaskan ikatan-ikatan dosa daripada mereka yang terikat oleh dosa. Bahkan memberikan kepada mereka kemenangan jika mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, karena itu hamba mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan beracara supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani akan dipakai oleh Tuhan, akan diurapi oleh Tuhan. Dan bahkan setiap jemaat Tuhan akan menjamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami semua beroleh, Tuhan, lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan. Bahkan ya Tuhan, mereka yang mendapatkan pergumulan berat akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian lagi. Ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Ada Kuasa semua dalam darah, kepala-kepala keluarga, darah silakan melayani anggota keluarga yang ada. Dan kita percaya bahwa di dalam janji Tuhan, siapapun yang makan dan minum dengan percaya, janji Tuhan menjadi milik saudara. Itu marilah kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan ini. Sekali lagi semua kepala keluarga ambil bagian melayani jemaat, melayani anggota keluarga. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Coba berdiri, kita sama-sama masuk di dalam perjamuan ini. Dan sekali lagi, mari kita akan makan dan minum dengan iman. Sebab di dalam iman itu engkau akan menikmati janji-janji Tuhan. Dan biarlah kiranya kita akan mengangkat bersama-sama. Sambil berdiri kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama makan di dalam nama daripada Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah darah Tuhan yang telah dicurahkan karena kita semua. Dosa-dosa kita dibasuh dengan darah Tuhan. Sampai tetes darah yang terakhir Ia berikan untuk kita. Semua itu untuk kelepasan kita semua. Sebelum kita minum, dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai cawan ini. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita bersyukur sebelum kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus.
Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya semua jemaat yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini dalam perjamuan ini, mereka dilawat oleh Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, bahkan Tuhan yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan, sehingga mereka benar-benar, oh Tuhan, selesai ibadah ini mereka menikmati kemenangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami menikmati lawatan Tuhan, dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah mengikuti akan ibadah dari awal sampai akhir ini. Mereka terus akan dipimpin oleh Tuhan dalam hidup mereka, dalam keseharian mereka, di tengah-tengah keadaan dunia, di keadaan mereka pada saat ini di kota kami Tuhan, di mana pandemi COVID masih merajalela, bahkan kesulitan masih menghadang kepada setiap kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan memimpin kami, melindungi kami, bahkan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Bahkan Tuhan, pandemi COVID pun Engkau jauhkan dari seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh umat percaya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekali lagi pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan kami percaya jemaat-Mu akan pulang, akan kembali, akan beraktivitas dalam pimpinan daripada Tuhan. Dalam setiap perkara yang mereka kerjakan, mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, berkati usaha mereka. Mereka yang membuka warung atau toko atau apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan, berkat-Mu juga dicurahkan kepada mereka, supaya walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, mereka tetap menikmati akan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana di tengah-tengah percaturan dunia yang semakin, oh Tuhan Yesus, tidak menentu ini, kami percaya Tuhan yang sudah memimpin pemimpin kami, ya Tuhan akan memberkati mereka, bahwa Presiden Jokowi dengan seluruh aparat yang ada dari pusat sampai dengan daerah, Tuhan memberkati, memberi hikmat akal budi agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang baik dan menjadi contoh, karena perkembangan di mana Tuhan, pekerjaan Tuhan juga bisa berkembang dengan luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana jahat daripada orang-orang yang berniat tidak baik terhadap bangsa dan negara kami, karena hawa nafsu mereka. Ampunilah mereka Tuhan, tapi lindungilah sekali lagi bangsa ini dari jangkauan tangan-tangan jahat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan Kota Bandung maupun Kota Cimahi. Tuhan juga memberkati pemerintahan Kota Bandung dan Kota Cimahi, supaya, oh Tuhan Yesus, kota ini boleh diluputkan daripada gangguan-gangguan kejahatan dan juga gangguan-gangguan pandemi COVID, bisa segera berlalu daripada kota-kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah keadaan sekarang ini, kiranya Engkau akan memakai setiap gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap persembahan daripada anak-anak-Mu yang telah diberikan, persembahan syukur, persembahan tatangan, persembahan apapun juga, termasuk persembahan perpuluhan. Dengan setia mereka memberikan, Tuhan akan membalas sesuai dengan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa, bila mana ada mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, karena mereka dalam liburan, Tuhan menyertai dan menuntun mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak baik, baik penyakit maupun juga kecelakaan, sehingga mereka boleh sampai dengan kembali ke rumah dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, para pemain musik, pemuji, memberkati mereka semua dengan berkat-Mu berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur sekali lagi untuk semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami di awal tahun ini ada bersama dengan Tuhan dan terus akan berjalan
bersama dengan Tuhan, karena kami ada di dalam rancangan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, kita ada dalam rancangan daripada Tuhan.